Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Nusantara, program yang mengangkat berbagai informasi inspiratif dari daerah untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Saudara, program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dikembangkan untuk memastikan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Di Kota Bandung, program MBG kini menghadirkan inovasi menu baru yang lebih variatif, modern, namun tetap bergizi seimbang agar semakin diterima dan diminati oleh para penerima manfaat. Tak sekedar memperkenalkan menu baru, edukasi ini juga membekali pengelola dapur MBG dengan pengetahuan pengolahan makanan, perhitungan biaya produksi, hingga pengelolaan limbah dapur yang ramah lingkungan. Nah, pagi ini Sapa Nusantara akan mengulas lebih dalam seperti apa inovasi menu MBG ini, sekaligus bagaimana peran ahli gizi dalam memastikan setiap sajian memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat. Telah hadir bersama kami Ibu Kori Heni Rahayu, ahli media gizi, ahli gizi dari Rumah Sakit Paru Rotin Sulu, serta Ibu Selvana Gunawan selaku supplier MBG. Halo, selamat pagi Ibu-ibu, apa kabar? Selamat pagi Mbak Gita. Luar biasa. Luar biasa baik ya kabarnya. Nah, Ibu Selvana, saya mau bertanya ke Ibu dulu. Akhir-akhir ini kan banyak variasi menu MBG seperti itu. Nah, kenapa sih, saya penasaran, kenapa, apa yang melatar belakangi banyak varian MBG yang baru seperti itu, Bu? Oke, baik, terima kasih. Dengan varian-varian MBG yang baru ini, menyebabkan anak-anak sekolah ini, SD, SMP, SMA, itu semakin bersemangat makan MBG. Kemudian juga ibu menyusui, kemudian juga ibu hamil, itu tentunya juga tidak bosan ya dengan variasi menu ini. Nah, Ibu kan dengan banyaknya varian menu baru, itu kan berarti ada harga yang di luar dari biasanya. Biasanya kalau MBG hariannya itu ayam, terus sayur. Nah, kalau dengan inovasi-inovasi menu yang dihadirkan, berarti menu-menu yang lainnya juga belum tahu dong ini harganya berapa. Gimana nih dengan HPP-nya? Apakah masih aman dengan inovasi baru MBG ini? Tentunya menu baru ini pasti aman. Kenapa? Karena bahan dasarnya itu kurang lebih sama. Jadi kita variasi itu pengolahan dan bumbu-bumbunya saja. Jadi terus terang yang mendasari mahalnya satu produk itu adalah dagingnya, kemudian juga kalau macam-macamnya itu terlalu banyak, kayak misalkan ada keju kualitas apa, kemudian juga ikan, seafood itu kan yang mahal. Tapi kita standar di MBG itu karena HPP-nya 10.000, tentunya kita sesuaikan, yaitu paling daging sesekali, ayam yang banyak, dan sayur juga buah itu. Nah, kalau misalnya Ibu mengedukasi para SPPG dalam menu alternatif ini seperti apa nih, Bu? Menu alternatif ya, ini karena di prinsipal kami itu kan kita mempunyai prinsipal banyak ya, seperti ada minyak goreng, kemudian bumbu Ajinomoto, kemudian juga ada santan kara. Tentunya mereka juga punya ahli-ahli gizi, ahli-ahli masak yang dia diwajibkan menciptakan menu-menu baru. Nah, kita sebagai distributor dan juga sebagai supplier meneruskan ilmu ini supaya tidak mandek di tempatnya prinsipal, tapi kita coba mengajak juga untuk berbagi ilmu langsung ke dapur-dapur MBG ini. Baik. Ya. Jadi pada intinya adalah meneruskan ilmu, jadi biar standarnya adalah baik seperti itu ya, MBG yang diterima oleh penerima manfaat. Nah, sekarang saya mau bertanya nih ke Ibu Kori sebagai ahli gizi. Ibu, ini untuk peran ahli gizi dalam penyusunan dan evaluasi menu baru MBG seperti apa, Bu? Yang pastinya ya Mbak ya, harus memastikan bahwa si menu ini tuh sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya juga memastikan besar porsi atau standar porsi dari menu ini sesuai atau tidak, seperti itu. Dan yang nggak kalah penting itu juga memastikan bahwa keamanan pangannya ya. Jadi si menu ini tuh bagaimana supaya bisa dapat sampai ke penerima manfaat itu dalam keadaan aman untuk dikonsumsi, seperti itu.
Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya standar gizi yang diterima anak-anak itu minimalnya atau idealnya seperti apa sih? Oke, kalau untuk anak-anak itu sebetulnya kalau untuk contohnya ya Mbak ya, ini contohnya itu kalau untuk anak sekolah dasar itu berbeda tuh. Jadi kelas 1 sampai kelas 3, terus kelas 4 sampai kelas 6 SD itu berbeda. Kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu untuk standar angka kecukupan gizi itu sekitar 1.600-an. Tapi kalau untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu sekitar 1.900. Jadi mungkin lebih banyak untuk yang anak kelas 4 sampai kelas 6 ya. Karena kan mungkin usianya berbeda, aktivitas fisiknya berbeda, otomatis jadi lebih besar gitu. Nah, Bu Kori, kalau misalnya tadi untuk anak SD saja itu berbeda seperti itu ya, Bu. Nah, ini bagaimana dengan penerima manfaat ibu hamil dan menyusui? Itu tentunya berbeda juga, Bu, atau sama saja? Berbeda pastinya Berbeda, Mbak ya. Jadi kalau untuk ibu hamil sendiri itu ada penambahan kalori itu sekitar 300 kalorian ya Mbak ya, tergantung dari trimester kehamilannya. Terus kalau untuk ibu menyusui juga sama, itu ada penambahan kalori sekitar 300 sampai 500 kalori. Selain itu juga kalau untuk ibu hamil itu mungkin perlu diperhatikan juga bahan makanan yang mengandung asam folat tinggi serta zat besi. Kalau ibu menyusui itu lebih ke untuk asupan zat besinya juga harus diperhatikan seperti itu. Oke, baik. Ibu Kori, saya juga penasaran nih, kalau misalnya ini keseimbangan antara protein hewani, nabati, sayur, buah, itu seberapa penting sih untuk tubuh, khususnya untuk anak-anak penerima manfaat. Namun, kami harus break sejenak, jadi ditahan dulu untuk jawabannya Ibu ya. Pemirsa Sapa Nusantara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara. Dan kita akan lanjut berbincang ini dengan Ibu Kori. Ibu tadi melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya, bagaimana keseimbangan protein hewani, lalu sayur dan buah ini untuk perkembangan anak. Seberapa penting sih keseimbangan dari yang tadi itu? Oke, yang pasti ini semuanya sangat penting sekali ya Mbak ya untuk tumbuh kembang anak ya. Kenapa? Yang pertama ini makanan yang sumber kalori ya, seperti karbohidrat itu kan dia menghasilkan kalori. Fungsinya untuk apa sih kalori atau energi ini? Yaitu untuk kita aktivitas sehari-hari, kan kita butuh ya energi seperti itu. Atau untuk anak-anak ini berpikir seperti itu. Jadi sebelum mereka belajar, setidaknya mereka sudah ada asupan dari karbohidratnya. Lalu untuk proteinnya juga itu fungsinya sebagai apa? Protein itu fungsinya sebagai imunitas tubuh, juga untuk pertumbuhan, terus juga mengganti sel rusak selama sakit. Lalu buah sama sayur ya, itu fungsinya buat apa sih? Itu fungsinya buat vitamin, mineral dan serat ya. Jadi kalau untuk vitamin itu kan untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh kita ya. Lalu untuk serat juga itu membantu proses pencernaan ya. Karena kalau proses pencernaan itu bagus, otomatis membantu juga untuk tumbuh kembang anak seperti itu. Daya serapnya juga semakin baik ya. Betul. Bu, kalau misalnya keseimbangan gizi ini benar-benar tepat seperti itu Ibu ya. Seperti itu. Baik, Ibu Selvana, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu. Ini kan banyak sekali dari sisi supplier sistem distribusi bahan pangan MBG yang dikelola agar pasokan tetap aman, segar dan tepat waktu, terutama saat permintaan meningkat. Ini bagaimana nih sistem pendistribusian bahannya? Baik, kalau kita sendiri untuk di kami itu 1 kali 24 jam. Jadi semua customer kami kita layanin maksimum ya 2 kali 24 jam, tapi biasanya kita 1 kali 24 jam. Supaya stok itu aman, kita sarankan juga untuk dapur-dapur MBG itu kan ada gudang. Mereka sebaiknya ada stok minimal di sana, sehingga tidak sampai kekurangan stok atau pas betul-betul mendadak harga-harga barang itu tidak sesuai pada saat dia tulis HPP-nya waktu itu. Jadi kalau mendadak kadang kan
dia belinya nggak bisa ke distributor atau tidak bisa di food supplier, dia langsung ke pasar atau ke retail yang lebih kecil, sehingga pasti harganya akan berbeda gitu. Oke, nah ini berarti nyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya nih Bu. Bu, dalam menjaga kestabilan harga bahan baku, sejauh mana peran pemilihan supplier lokal dan kontrak panjang menengah dalam menekan fluktuasi biaya produksinya Bu? Kalau untuk kontrak hampir dipastikan rada susah, karena kalau sembako, beras, minyak goreng, kemudian juga susu itu dipastikan rada sulit ya kontrak. Mereka fluktuasi setiap hari mengikuti harga pasar. Tapi kalau misalkan itu makanan-makanan yang beku, misalkan daging dibekukan atau ikan atau bahan-bahan lain, itu bisa, makanya harus ada namanya stok bahan sampai minimal, dan terutama menjelang puasa dan lebaran itu kan pasti naik ya, terutama bahan dasar cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian juga gula ataupun sembako itu disarankan sih ya, selain stok mungkin mencari produk-produk alternatif yang bisa menggantikan. Misalkan kita bicara bumbu itu kan bisa aja sekarang tuh sudah banyak bumbu-bumbu jadi yang bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Nah itu juga salah satu mengendalikan untuk kestabilan harga. Baik. Jadi untuk menjaga kestabilan harga ini kuncinya adalah salah satunya di stok seperti itu Ibu, betul. ya. Namun memang harus dipastikan stoknya ini memang yang bisa bertahan lama seperti Betul. itu. Nah baik, sekarang saya mau beralih ke Ibu Kori. Ibu Kori, kan ini setiap menu telah dihitungkan nilai gizi dan harga pokok produksinya. Nah apa manfaat pendekatan ini bagi dapur MBG Bu? Oke. Mungkin manfaatnya yang baik otomatis lebih memudahkan ahli gizi ya, karena sudah dihitung nih kebutuhan atau kecukupan gizinya. Terus juga untuk HPP-nya pun sudah dihitung ya. Tapi mungkin dari sisi ahli gizinya pun tetap harus memastikan apakah si menu ini tuh sesuai nggak sih dengan angka kecukupan gizi seperti itu. Dan untuk HPP-nya sendiri juga perlu dilihat lagi ya, bisa masuk nggak sih ke anggarannya seperti itu. Tapi kalau untuk manfaatnya pasti sangat bermanfaat sekali ya, karena sudah dihitungkan tadi. Jadi nggak usah ngitung lagi ya kayak gitu. Nah, terus sekarang saya penasaran Bu, akhir-akhir ini kan banyak juga makanan modern seperti misalnya kalau ayam nih asam manis, terus ada menu juga yang misalnya spaghetti. Nah, bagaimana sih menu-menu yang modern ini tetap mencukupi kebutuhan gizi dari para penerima manfaat? Mungkin bisa dikombinasikan juga ya Mbak ya. Jadi si menu yang tadi itu juga harus dikombinasikan dengan bahan makanan lain supaya tetap seimbang gizinya. Contohnya kayak spaghetti, mungkin kalau spaghetti itu kan kita sebetulnya seharusnya lebih ke pangan lokal ya, seperti itu. Boleh, tapi mungkin bukan yang selalu harus ada di setiap menu ya, mungkin hanya sekali 2 kali. Nah itu bagaimana caranya supaya tetap seimbang. Mungkin bisa tipsnya untuk saus bolognese-nya itu kan selain kayak daging bisa juga ditambahkan sayuran ya, kayak potongan wortel seperti itu. Jadi tetap ada kandungan gizi yang lainnya seperti itu. Terus kalau untuk kayak ayam saus asam manis ya. Nah kalau ayam saus asam manis ini kan lebih identik itu kan dengan digoreng ya, menggunakan tepung lagi. Nah nanti kalau bisa sih kalau untuk makanan yang lainnya itu jangan digoreng lagi Mbak, atau misalnya untuk sayurnya itu diusahakan yang tidak menggunakan santan ya, supaya si lemaknya tidak berlebih seperti itu. Jadi tetap aman dan sesuai gizinya. Jadi selain bahan-bahan yang digunakan, ini proses pengolahannya pun harus diperhatikan. Baik, kita harus break sejenak dan nanti kita akan segera kembali lagi ya Ibu-Ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali.
Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara dan kita masih akan berbincang mengenai MBG. Dan sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Kori. Ibu Kori, kalau menu MBG ini kan selain diberikan kepada anak-anak, juga diberikan kepada ibu hamil dan menyusui. Apakah ada penyesuaian khusus dari sisi gizi? Iya, pasti ada ya Mbak ya. Tadi itu dari kebutuhan kalorinya pun kecukupannya tuh berbeda ya. Kalau untuk ibu hamil itu ada penambahan kalori ya sekitar 300 kalori. Kalau untuk ibu menyusui itu ada tambahan kalori sekitar 300 sampai 500 kalori. Lalu tadi ya ada untuk zat gizi yang lainnya pun perlu diperhatikan seperti kayak asam folat sama zat besinya. Jadi mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan yang ibu tidak menyusui atau ibu tidak hamil seperti itu. Baik, jadi emang berbeda-beda ya. Betul. Ini setiap individu yang menjadi penerima manfaat. Iya. Nah, Ibu Selvana, saya mau bertanya nih pada Ibu, kalau alternatif menu ini kan banyak sekali seperti itu. Nah, bagaimana sih agar khususnya anak-anak ya yang biasanya itu pilih-pilih makanan, bagaimana menu MBG ini dapat diterima oleh para penerima manfaat khususnya di anak-anak, Bu? Jadi untuk anak-anak kita juga adakan survei. Ya. Jadi survei itu mereka itu terhadap makanan yang sudah itu bagaimana dan keinginannya itu apa. Nah, mereka juga request minta dong burger, spaghetti, hotdog karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan makanan kekinian. Dan ada pula yang alergi. Kita juga sudah menanyakan misalkan dia alergi telur, alergi tepung, itu juga ada. Jadi untuk menu-menu anak-anak maupun siswa-siswa ini kita juga ada survei. Baik, jadi memang harus survei terlebih dahulu agar para penerima manfaat khususnya anak-anak ini menerima dan tentunya makan dengan lahap gitu ya, menu yang selalu diberikan oleh pemerintah dan SPPG. Nah, Ibu Selvana, saya mau bertanya nih, kalau misalnya tadi kan kita berbincang tentang menu MBG saja. Nah, sekarang saya mau tanya bagaimana sih sisa limbah yang dihasilkan SPPG itu dapat dikelola dengan baik, Bu? Ya, menyambung acara yang kemarin ya. Jadi sisa limbah itu kita bisa diolah lagi untuk menjadi tentunya kalau nggak dikompos kita juga bisa dijadikan makanan ternak, juga menjadi manfaat ekonomi itu yang maggot itu ya untuk makanan atau entok. Terus kemudian juga untuk yang organiknya yang belum dimasak yang benar-benar seger itu kita bikin ekoenzim. Jadi ekoenzim ini bisa nanti itu berguna juga buat mencuci setelah 3 bulan kita panen bisa untuk mencuci sayuran dan daging-daging tersebut untuk hilang untuk infektan yang disinfektan ya. Jadi mereka juga menjadi makanannya bersih, kemudian juga kalau ada bakteri, kemudian juga ada pengawet dan lain sebagainya itu bisa hilang dengan ekoenzim ini. Nah, Bu, sekarang saya mau tanya ini harapan Ibu terhadap pemenuhan SPPG, dapur SPPG di masa kedepannya seperti apa? Harapan dari Ibu? Tentunya dapur SPPG ini juga saat ini sudah bagus ya, udah mulai rapi dan luar biasa, tapi tetap berinovasi. Kemudian juga selain kita tuh mementingkan gizi, kebersihan lingkungannya, ipalnya, alat-alat yang ada di tempat dapurnya, yang terlupakan juga tuh satu bahwa penjamah makanannya itu seringkali terlupakan. Kita tidak tahu bahwa batuk ini tersedak ini apakah kita tuh bersih dari TB atau kita itu ada hepatitis tidak atau mungkin di kuku-kuku kita itu ada cacing tidak, itu kan kita harus lewat pemeriksaan. Jadi kalau ini memang benar-benar program pemerintah sudah sangat bagus, kita sempurnakan dengan pengecekan untuk kesehatan penjamah makanan itu sendiri. Setuju banget dengan apa yang dikatakan Ibu Selvana, karena selain alat masak, kebersihan dan yang lain-lain,
Ini bagi pengelolanya sendiri itu juga harus terjamin kesehatannya Ibu ya, Betul. karena dikhawatirkannya memang pada saat itu sedang sakit dan ini bisa menularkan terhadap makanan yang iya. nanti akan dikonsumsi para penerima MBG ini. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Kori. Ibu Kori kan dengan banyaknya menu variasi yang banyak banget sekarang ditemui di masyarakat untuk anak-anak dan juga ibu hamil dan menyusui. Nah, ini seberapa besar dampaknya terhadap minat makan dan kecukupan penerima MBG, Bu? Oke, untuk seberapa besarnya pasti sangat membantu sekali ya Mbak, karena kan menunya sangat banyak dan bervariatif. Mungkin juga anak-anak juga jadi lebih tertarik nih untuk makan ya, yang biasanya bosen kan makanannya itu aja. Nah, kalau misalnya lebih banyak menu otomatis kan tiap harinya itu akan berbeda ya. Nah, juga diharapkan dengan menu yang variatif ini si anak ini atau si ibu hamil ini dapat menghabiskan makanannya ya, sehingga otomatis dengan habisnya makanan ini tercukupi kebutuhan atau kecukupan gizinya. Itu untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya mungkin dengan setiap hari dia menghabiskan makanan yang diberikan itu akan mencegah terjadinya resiko stunting atau misalnya resiko anemia seperti itu. Baik. Nah, sekarang terakhir, apakah ada harapan dari Ibu Kori ini terhadap para penerima manfaat agar kehidupannya lebih baik lagi, Bu? Oke, harapannya untuk penerima manfaatnya, jadi diharapkan ya untuk anak-anak atau ibu-ibu hamil yang menyusui itu dihabiskan untuk makanannya, karena kan yang diberikan itu sebetulnya bukan sesuai dengan kemauan ya, tapi udah sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan, seperti itu. Baik. Baik Ibu Selvana dan Ibu Kori, terima kasih sudah berbincang dengan kami kurang lebih 30 menit ini di episode kali ini. Mungkin nanti kita bisa berbincang lagi mengenai topik MBG yang tentunya masih banyak yang perlu diketahui mengenai MBG ini ya. Baik pemirsa, demikianlah Sapa Nusantara episode kali ini. Saya Mita Handayani dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan undur diri dan terima kasih.